Baik, berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang menggunakan pose deflector dan blocker di dalam particle illusion bagian dari mata kuliah film dan animasi 2 di Universitas Telkom untuk program studi D3 Komputer Grafis dan S1 Desain Grafis. Di dalam penggunaan pose deflector dan blocker, di sini nanti dapat digunakan untuk menahan animasi, mengarahkan gerakan animasi, dan menampilkan background, ya, menampilkan background dari objek gambar yang digunakan di dalam particle illusion, yang tentunya untuk mendukung penggunaan dari emitter untuk animasi-animasi ataupun efek pada sebuah movie, ya. Nah, itu materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, ya, atau pagi hari ini, berkaitan dengan mata kuliah film dan animasi 2. Seperti biasa, presensi dapat dilakukan di dalam Siakat, dan untuk pertanyaan komentar bisa disampaikan melalui komentar yang ada di Siakat ataupun yang ada di dalam channel YouTube-nya. Oke, itu dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini di dalam kuliah online Universitas Telkom. Baik, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Selamat mengikuti, selamat menyaksikan. Semoga mudah dipahami dan mudah untuk dicoba. Setelah terbuka lembar kerja particle illusion, di dalam lembar kerjanya seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, di situ ada emitter, libraries, ada preview emitter, ya, ini, kemudian ada stage, timeline, dan lain sebagainya. Nah, pose deflector dan blocker itu merupakan alat yang ada di dalam particle illusion untuk pengoperasian-pengoperasian dalam efeknya. Posisi dari tools pose deflector dan blocker itu ada di samping dari ini, ya, select. Jadi ada project setting, kemudian ada select. Nah, di sampingnya ini ada tools add deflector, kemudian ada tools add blocker, dan add pose, ya, itu. Nah, dari fungsinya masing-masing, deflector di sini dapat digunakan untuk menahan gerakan emitter, ya, menahan gerakan emitter yang bergerak ke bawah, ke samping ataupun ke atas, ya, ditahan gerakannya supaya tidak melanjutkan atau meneruskan gerakannya tapi tertahan di dalam posisi yang ditentukan, ya. Sedangkan untuk blocker di sini fungsinya adalah untuk menampilkan, ya, menampilkan sebagian gambar background untuk digunakan di dalam efek, ya, pada saat kita menggunakan emitter. Sedangkan untuk force di sini dapat digunakan untuk mengatur kekuatan, ya, kekuatan gerakan sesuai dengan arah ataupun hal-hal lain yang bisa diatur di dalam force-nya. Jadi force di sini untuk mengatur kekuatan gerakan emitternya, ya, gitu. Nah, ini fungsi dari ketiganya. Baik, untuk contoh di sini nanti saya akan coba tampilkan, ya, di dalam grup 5, ya, grup 5 kalau biasanya itu kan di grup 1, ya. Grup 1, nah ini ada di grup 5, yaitu namanya di sini ada boom tree, ya. Itu, ya. Namanya boom tree, ya. Nah, boom tree di sini bisa Anda lihat, ya, satu bentuk ledakan yang menggerakkan emitter ke bawah, ya, ke atas, ke samping, ya, kemana saja, ya. Ini ke segala arah nih kelihatannya, ya. Nah, nanti bisa kita tahan gerakannya, ya. Oke, kita coba dulu di sini, ya. Di tengah aja lah, ya. Oke. Kemudian saya gerakan. Nah, ini, ya. Nah, ini ada yang turun, ya. Bagian-bagian dari emitternya ada yang turun. Nah, misalkan pengen ditahan di sini, ya, supaya nggak turun. Jadi ada semacam penahannya, misalkan, ya.
mulai dari frame 40. Nah, di sini nanti kita tinggal tentukan aja ya. Di frame 40 atau di frame 30 lah boleh ya. Mulai dari frame 30 kita tahan. Kemudian kalau sudah kita gunakan deflektor ya. Klik. Kalau sudah kita klik aja di sini ya. Pengaturan bentuk penahannya bebas ya. Misalkan lurus gini boleh ya. Klik, lepas, kemudian digeser. Nanti di sini akan muncul. Akan muncul titik kedua untuk pengaturan tahanannya ya, penahannya ya. Kemudian kalau sudah diklik lagi, saya tarik ke atas ya. Nah, klik lagi. Kalau sudah di escape untuk mengakhiri ya. Ya, atau diklik kanan, ya itu juga bisa untuk mengakhiri dari penambahan deflektornya, ya. Nah, kalau sudah kita lihat, ya nanti deflektor di sini tidak akan terlihat ya, tidak akan terlihat. Jadi terlihat pada saat kita merancang, nanti kalau sudah dirender dia tidak akan terlihat. Nah, ini ya, gerakannya di sini ada yang tertahan. Nah, ini ya. Nah, ini tertahan nih gerakannya. Jadi tidak ada atau tidak meneruskan gerakannya ke bawah. Ya. Nah, itu. Ya, yang samping juga sama. Karena apa? Karena di sini sudah ada deflektor, ya. Nah, ini. Jadi ketika dijalankan nanti dia tertahan. Nah, ini kok bisa lurus karena pada posisi 30 ini sudah melewati, ya. Nah, titik emiternya ini sudah melewati dari deflektornya. Ya. Sehingga dia bisa lolos ya, lolos dari penahannya ya. Nah, yang lainnya tidak ya, memantul ya. Nah, tertahan. Yang samping juga sama ya. Nah, ini yang samping sama nanti. Terpantul ke bawah, terpantul ke samping, terpantul lagi ya. Nah, jadi nggak bisa diteruskan ini gerakannya ya. Nah, ini semua tertahan. Nah, itu fungsi dari deflektor ya. Nah, kalau gitu berarti kita bisa buat seperti kotak itu. Bisa ya. Bisa saja, tergantung dari bagaimana kita membuat ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturannya. Di dalam deflektor nanti ada poin ya. Nah, poin di sini berisikan titik-titik posisi dari masing-masingnya ya. Itu di dalam outline ya. Outline-nya di sini ada deflektor, selain ada emiternya ya, boom tree. Kemudian ada deflektor. Nah, deflektor di sini ada poin. Poin 1 di sini, poin 2 di sini, ya, poin 3 di sini. Nah, itu dari deflektor ya. Kalau mau diubah posisi poinnya gimana ya, tinggal kita atur aja dari titik-titiknya ya. Gitu. Dari titik-titiknya kita tinggal atur ya, mau diubah di mana ini ya. Gitu. Nah, tentunya sebelum kita ubah kita harus menentukan dulu select mode ya. Nah, supaya mudah ini. Nah, prosesnya agak lama ya karena di sini terlihat. Nah, kalau pengen cepat kita bisa nonaktifkan ini ya, show particle. Nah, itu untuk tidak menampilkan, jadi supaya kita bisa lebih konsentrasi di dalam posisinya, ya. Gitu. Nah, ini kalau mau dipindah ya dari titiknya kita tinggal atur aja. Ya. Nah, ya. Gitu. Nah, sama seperti ketika kita menambahkan, ketika kita mengedit, posisi playhead ini juga harus disesuaikan ya. Posisi playheadnya ini harus disesuaikan karena kalau tidak, maka nanti pengaturannya di sini akan membentuk animasi baru ya. Nah, ini kita tempatkan di posisi dari titik deflektornya, kemudian tinggal kita geser ya. Nah, ini kita geser, ya, kita geser. Nah, itu bisa dilakukan ya. Nah, ini bisa dilakukan untuk mengedit deflektornya ya. Gitu. Nah, kalau mau ditambah titik ya ini kita ubah posisinya ya, deflektornya kita ubah ini posisinya. Ini ya. Nah, ini bisa diatur bebas ini. Ini ya. Kemudian kita tambahkan ya. Untuk deflektornya apakah bisa langsung menambah dari bagian yang diinginkan ya.
Ini. Nah, ini misalkan ya. Klik kanan. Nah, ya. Nah, kalau sudah kita coba. Nah, ternyata bisa menahan ya. Bisa menahan di semua sisi ya, ketiga sisi ya. Nah, ini. Ya. Tertahan semua di posisinya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur deflektornya ya. Jadi di dalam menambahkan deflektor di sini perlu diingat bahwa posisi playhead ya, posisi playhead ini sangat menentukan nanti di dalam pengaturan tampilan deflektornya ya. Itu. Jadi kalau misalkan kita mulai dari posisi 30, ya nanti di dalam mengedit ya harus di dalam posisi frame 30 ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturannya. Kemudian untuk bentuk yang lain apakah bisa? Ya, misalkan saja kita coba. Ini misalkan ya. Ada di grup 2, grup 3 ya, grup 3. Nah, misalkan seperti ini, kemudian saya ubah size-nya ya, ukurannya. Saya naikkan. Intinya saya tambah besar aja di sini ya. Nah, ya. Oh, ini nggak ditampilkan, sorry. Nah, ini sudah besar ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, saya tidak pengen ini melebihi seperti ini, nggak pengen ya. Saya pengennya ini tetap satu kotak ini saja misalkan ya. Nah, untuk mengatur itu kita tinggal tentukan deflektornya ya. Klik aja nih titik pertama, titik kedua, mulai 40 ya. Titik ketiga, titik keempat, titik kelima ya. Klik kanan. Nah, ini. Nah, mulai dari frame 40. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, loh kok nggak ada efeknya? Ya, karena di sini pengaturan penambahan deflektor itu setelah muncul ya. Sehingga nggak bisa langsung serta-merta di blok. Nah, harusnya gimana? Harusnya sebelum muncul itu sudah di blok dulu. Ya, sudah di blok dulu. Nah, terus kalau pengen menghilangkan deflektor yang sudah terlanjur dibuat, nah di sini kita bisa klik aja pada deflektornya ya. Klik pada deflektornya, kemudian di delete. Nah, ini node-nya kita hapus semua, ya. Gitu. Nah, maka deflektornya hilang. Nah, kita tambahkan mulai dari frame 20. Ya, belum muncul ini. Nah, saya klik di sini, saya klik sorry, ya. Nah, ini di frame 20 ya. Atau di frame 30 lah bersamaan dengan munculnya teleport ya. Deflektor diklik dulu, nah tadi lupa klik ini ya deflektor ya. Deflektor diklik dulu, kemudian diklik di sini ya. Nah, sesuai dengan kotaknya, karena saya pengennya seperti itu. Klik, kemudian klik kanan, ya. Kita lihat hasilnya. Nah, tuh ya. Nggak bisa terblok, ya. Berarti deflektor cocoknya itu untuk emitter-emitter yang bergeraknya sesuai arah yang diinginkan, ya. Itu berarti seperti teleport ini nggak cocok ketika kita memberikan deflektor, ya. Itu. Nah, ada lagi nggak yang seperti ini misalkan ya? Kita coba lihat ya. Kita coba lihat dari koleksinya. Misalkan saja ada nggak nih? Oh, ini ya. Nah, ini bergerak ke atas nih. Kita coba tahan di atas ya. Jadi saya klik di bawah pada posisi 0. Kemudian saya gerakkan. Nah, ya. Mulai dari frame 30 saya pengen tahan ini gerakan. Ya. Lurus saja lah misalkan. Ya nggak apa-apa. Nanti tinggal kita klik deflektor.
kemudian diklik sini. Klik kanan ya, kalau muncul ke kanan. Nah, sekarang kita coba apakah dia bisa menahan gerakan dari emiternya. Nah, ternyata bisa ya. Nah, ini fungsi deflektor. Ya. Jadi untuk menahan gerakan supaya tidak melampaui batas yang ditentukan. Ya. Nah, itu kalau kita pengen menambahkan deflektor di dalam suatu emitter. Ya, ini. Nah, itu fungsi dari deflektor. Kemudian yang lain dari selain deflektor ada force. Ya. Ini force dulu sebelum blocker. Ya, blocker karena untuk pengaturan background. Ya. Di sini saya belum menggunakan background. Jadi saya bahas ini dulu, force ya. Nah, force ini digunakan untuk mengatur kekuatan objek. Jadi secara default untuk shadow smoke ya, shadow smoke di sini ini bergeraknya ke atas ya. Nah, saya pengen gerakan ini ke samping, menyamping, jadi belok. Seret ini ya, belok. Nah, untuk mengatur arah gerakannya ini dibelokkan ataupun diubah arahnya, di sini nanti kita bisa menggunakan yang namanya force ini tadi. Ya. Jadi mulai frame berapa nih force muncul ya? Misalkan mulai dari frame 40. Maka kita tempatkan aja ini di frame 40, kemudian kita gunakan force. Ya, klik di posisinya. Ya, ini. Nah, kemudian pengaturannya ada di bagian property, di outline ya. Jadi ada strength. Strength ini kekuatannya. Jadi kekuatannya seberapa besar nih? Ini berapa ini nilainya? 100 ya. Apakah 100 bisa membelokkan emitter? Kita coba jalankan. Nah, bisa ya, tapi dikit. Dikit banget ke arah kanan ya. Nah, berarti saya perlu tambah nih kekuatannya. Saya tambah jadi 2 kali lipatnya, jadi 200. Jadi naikkan aja nih. Bisa ya. Jadi semakin kuat dia akan semakin berbelok ya. Nah, ini. 500 misalkan. Nah, silakan. Ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, ya. Gitu. Beloknya kecil. Kalau pengen diarahkan yang besar gimana ya? Kita atur dari width height-nya ya. Ini kita perbesar aja nih. Pilih select dulu. Ya, pilih select dulu, kemudian tinggal kita tempatkan di titik bawah ini ya, titik bawah ini. Dari force-nya, kemudian kita drag. Nah, nanti jangkauan dari proses pergerakannya ya, ini lebar ya. Berarti mulai dari ini sampai batasnya ini sudah belok ya. Kalau dibelokkan ke kiri bisa. Kita tinggal atur dari direction-nya. Nah, direction-nya ini arah ya. Arah untuk beloknya. Nah, ke bawah pun bisa ya. Nah, ini kalau strength-nya cukup kuat ya. Width height-nya besar dan direction-nya diubah ya, diubah arahnya. Nah, ini tinggal ditentukan aja. Nah, maka nanti untuk emiternya di sini akan berbelok sesuai dengan yang diatur oleh force ya. Ya. Nah, ini dari pengaturan force-nya. Diubah posisinya bisa kita tempatkan aja di posisi awal dari force ya. 40. Ya. Nah, di sini membesar kenapa? Karena ada perubahan. Ada perubahan nilai di posisi frame tertentu ya, tidak di posisi 40 tadi. Nah, kita coba. Ya, saya coba hapus dulu ya. Saya coba ulangi dari posisi 40. Saya tambahkan force. Ya. Select-nya dinonaktifkan. Tambahkan force di sini ya. Kemudian strength-nya saya ubah jadi 500 misalkan ya. Seperti tadi ya. Udah.
kurang lebihnya 500. Kemudian direction saya ubah, ya, saya ubah jadi ke sebelah kiri, ya. Nah, ya. Kemudian ukurannya saya ubah dari shape. Nah, ini sama-sama di posisi 40 ya. Sama-sama di posisi 40. Ya. Width height-nya saya ubah, strength-nya saya ubah, direction-nya saya ubah. Kemudian saya jalankan dari 0. Ya. Nah, ya. Itu kalau kita ingin mengatur penambahan dari atau pengaturan dari force-nya, ya. Nah, kalau di sini langsung diubah, nanti akan ada perubahan posisi keyframe ya. Kalau dari posisi berhenti frame-nya ini langsung diubah, itu ada posisi perubahan keyframe-nya. Nah, ini digeser dulu ke 40 ya. Nah, ke frame 40 baru ini diubah lagi. Nah, kalau pengen diatur ya. Oh, jelek kalau gini ya, karena ini sudah terlanjur naik ini. Berarti gini aja nih. Nah, kemudian kita geser ke bawah ya. Dah. Bisa nggak ini? Kita coba. Oh, ya. Karena apa? Di sini membesar. Ya. Nah, tuh, ya. Nah, ini di dalam pengaturan blocker. Ya. Kita coba nih. Nah, ya. Ini ada posisi-posisi tertentu yang klik kanan reset aja nih kalau pengen diatur. Nah, ya, width-nya juga sama width-nya nih. Height-nya ya, height-nya ini juga sama, klik kanan reset. Dinormalkan kembali ya. Kemudian post-nya klik kanan reset. Nah, ya, direction-nya enggak ya. Strength-nya enggak kita ubah. Saya tempatkan lagi di 40. Ya, kemudian di sini dari awal ya, dari awal. Karena ini munculnya dari awal. Ya. Nah, ini saya ubah nilainya ya. Width height saja. Ya. Dari force-nya kalau sudah kita coba jalankan. Nah, ini ya. Oh, kurang ke bawah berarti dari posisi 0. Ya. Oh, kurang ke atas. Ya, kita tinggal atur aja dari posisi 0. Nah, di posisi awal penambahan force-nya. Ya, posisi awal frame penambahan force-nya. Ya. Nah, ini. Nah, itu fungsi dari force. Ya, ini. Berarti force yang saya berikan itu penambahannya tadi mulai dari frame 1. Ya, karena di frame 40 ternyata muncul keyframe baru ya. Nah, muncul keyframe baru ini berarti tidak sesuai antara penempatan awal dan pergeseran perubahannya, ya. Nah, ini harus diatur di posisi awal. Nah, itu di dalam pengaturan force. Udah jadi. Ya. Kalau mau diperpanjang ya ini tinggal kita atur misalkan menjadi 150. Ya. Udah bisa. Nah, ini untuk pengaturan force-nya ya di dalam partikel inducer. Nah, itu beberapa hal tentang pengaturan blocker atau penggunaan blocker ya, penggunaan blocker dan pengaturannya serta penggunaan force dan pengaturannya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu blocker ya. Ada deflector tadi sudah, force sudah, sekarang blocker. Blocker ini bisa berjalan kalau kita menambahkan background.
Jadi di sini nanti saya klik kanan, ya. Kemudian saya tambahkan background image. Background image-nya sembarang aja dulu ya. My picture ini bawaan dari Windows ya, bawaan dari Windows. Image is not the same size as the state. Ya, besar image-nya ya. Intinya gambar dengan stage-nya itu tidak sama ukurannya. Apakah mau dibuat sama dengan gambar ukuran stage-nya? Tidak. Ya sudah, no. Ya. Oke, ini sudah kita bahas kemarin ya. Oh, keliru, sorry. Oh, sudah terlanjur ya. Saya remove aja lah. Yang kedua ya, yang kedua jangan di yes, nanti kalau di yes berubah. Ini saya ganti lagi jadi 720 ukuran awal ya, 405. Oke. Saya masukkan gambar background, klik open, no, oke, no lagi ya. Nah, udah. Wah, ini nih ditaruh di sini cocok nih kelihatannya ya. Atau kalau enggak ya enggak usah ditaruh di mana lah, seperti ini saja enggak apa-apa ya. Nah, bisa Anda lihat bahwa di dalam emitter ini munculnya di atas background ya. Nah, saya pengen nih di sini nih keblok ya, keblok dari backgroundnya ya. Nah, ini keblok dari backgroundnya, nanti emitter kelihatan seperti tidak muncul dari background, di atas background ya, tidak muncul di atas background, tapi di antara background. Nah, untuk mengatur itu berarti di sini kita perlu menambahkan blocker ya. Jadi klik aja, berarti mulai dari ini ya, saya klik di sini, saya buat kotak. Nah, ini ya. Ini namanya blocker berarti dia juga ngeblok ya, bentuknya ngeblok. Yang namanya ngeblok berarti membentuk suatu shape ya, bentuk bangun ya. Membentuk satu bentuk bangun. Klik kanan ya, sama ya. Kalau muncul seperti ini klik kanan. Untuk mengakhiri blokernya. Ya. Nah, kalau sudah kita coba jalankan. Nah, ini tertutup ya. Nah, itu fungsi blocker. Jadi dia ngeblok emitter ya. Ngeblok pergerakan emitter sesuai dengan bentuk bangun yang ditentukan dari blokernya ya. Kalau mau diubah kita select dulu, kemudian kita geser. Nah, ini ada masalah ini ya. Kita ubah dulu. Cuma ini nggak ada feeder ya. Beda dengan editing videografi yang lain ya, seperti Premiere ataupun After Effects ya, ataupun Corel Motion. Ini ada feedernya. Nah, kalau ini nggak ada feedernya nih. Jadi kelihatan kayak digunting. Kelihatan kayak digunting. Ya, tapi bisa dia membentuk satu blok. Jadi kalau misalkan mau dibuat bloknya ini digeser ya geser aja. Ya. Di posisi awal ya. Nah, ini digeser dari titiknya. Nah, ya. Mulai dari mana nih? Tengah-tengah ini misalkan ya boleh. Ya, jadi kelihatan dulu nanti ketutup ya. Nah, jadi seperti kita menggunting background kemudian ditempelkan di atas emitter. Itu blocker ya. Ini. Dah. Nanti arahnya sesuai dengan yang kita tentukan. Nah, bentuknya sesuai dengan yang kita tentukan dari titik-titik. Ya. Gitu. Nah, ini juga bisa ya. Nah, itu ketika kita pengen menggunakan blocker di dalam particle illusion. Dah. Ya. Nah, itu untuk penggunaan force, deflector, dan blocker.
ya. Kalau mau dihapus blokernya, ya tinggal kita hapus. Ini sama dengan deflektor ya. Jadi ada poin-poinnya. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Jadi ada 5 poin paling enggak. Jadi kalau kita pengen menghapus bloker ya diklik aja di blokernya ya. Diklik di blokernya, kemudian di delete. Nah poinnya hilang ya. Delete lagi, blokernya hilang. Ya. Post sama juga ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan post deflector dan blocker di dalam particle emission untuk memanipulasi tampilan dari emitternya ya. Nah, emitternya ini supaya tidak bablas ke atas ya. Ini kita blok. Bisa ya. Jadi kita blok di sini, nanti memantul. Nanti pakainya deflector ya. Jadi menahan gerakan emitter supaya tidak berlanjut ke posisi yang lain. Mulai dari nol boleh. Ya, nggak ada masalah. Bentuknya mau dibuat seperti ini, misalkan penahannya bisa juga ya, untuk menjaga ini supaya gerakannya tidak ke bawah. Ya. Nah, klik kanan, saya hilangi backgroundnya biar kelihatan ya. Remove, oke. Nah, jalankan. Nah, terpantul ya. Nah, dari sini kalau ditambahkan post nanti dia mantul di sini ya. Nah, mantul di sini, nanti gerakannya bebas terserah dari itu ya. Dari nol aja, saya tambahkan post. Loh, berarti bisa digabungkan, bisa, nggak apa-apa ya. Silahkan. Strength-nya saya buat lebih kuat ya. Tidak 500, ya misalkan 300. 3 kalinya. Kemudian direction-nya ke kanan saja nggak apa-apa, cuma ukurannya saya perbesar. Nah, ya. Jalankan. Nah, mantul ya. Nah, mantul. Jadi nggak bisa lewat dia, ya. Ini nggak bisa lewat. Nah, ya, tertahan di sini. Nah, itu dari blocker. Nggak bisa juga ke atas karena di sini ada tahanannya, penahannya juga. Ya. Nah, itu. Ini saya geser, ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, ya. Nah, ini dari pengaturan post deflector dan blocker. Ketika kita pengen menahan gerakan emitter, menduplikasi sebagian dari tampilan background, ataupun untuk mengubah arah, ya, mengubah arah dari gerakan emitternya, ya. Ini contohnya. Nah, apakah ini tidak terlihat? Tidak, ya. Kita coba, saya coba lagi tambahkan background, kemudian saya render. Open. No. Oke. No. Saya blok ya backgroundnya mulai dari sini. Nanti saya render nih ya. Nah, miring aja lah ya. Ini. Ya, klik kanan. Oke, kalau sudah ini saya render, ya save output dari awal. Oh, keliru. Ya, blokernya keliru. Tidak dari nol. Nah, oke, saya tambahkan blocker lagi. Miring saja ya. Klik. Oke, klik kanan. Nah, itu di dalam penggunaannya ya. Jadi nge-close secara otomatis ya. Nah, itu inti dari pembahasan pada kesempatan sore hari ini.
tentang penggunaan force deflector dan blocker yang ada di dalam particle emission. Nah, nanti bisa Anda coba sendiri untuk membuat atau menggunakan force deflector dan blocker, kemudian dirender ya, hasilnya seperti apa. Apakah garis-garis force deflector dan blocker itu kelihatan apa enggak? Nah, itu bisa Anda lihat dari proses uji coba yang Anda lakukan ya. Nah, itu untuk materi pada kesempatan sore hari ini di dalam mata kuliah film dan animasi 2 tentang penggunaan force deflector dan blocker. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan sore hari ini di dalam kuliah online. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Sesi kali ini saya akhiri dulu. Saya Andi Prakasa undur diri. Selamat mencoba. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga agar tetap bisa berkarya. Terima kasih.